Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Febrian Andian dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan memperkenalkan tokoh motivator saya, yaitu kakak saya, namanya Riris Kirnanto. Dia satu kandung sama saya. Kali ini saya akan mewawancarainya. Oke, selamat malam Kak. Selamat malam juga. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Kali ini saya akan mewawancarai kakak berkaitan tentang kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari. Nah, pertanyaannya, apa saja kegiatan aktivitas kakak setiap harinya, Kak? Kalau aktivitas setiap hari sih masih seperti biasa. Masih biasa setiap hari baru bangun tidur ya. Dari bangun tidur sampai larut malam ya. Aktivitas dari pagi hari ya. Seperti biasa ya, kayak pada umumnya ya. Di jam 9 mulai bekerja ya, seperti biasanya orang bekerja ya. Berangkat pagi, pulang sore ya kakak ya. Bahkan kalau ada lemburan pun pulang dilanjutin ya, dari jam 5 sampai jam 9 itu buat lemburan ya. Itu kerja dalam seminggu berapa hari? Dalam seminggu kerja 6 hari, kebetulan hari Minggu itu libur ya, jadi kerja dalam seminggu itu cuma 6 hari seperti itu. Itu kerjanya kayak proyek apa itu? Ya seperti kayak ini ya, di toko sih ya, tapi itu dari dari bahan-bahannya itu dari bel ya, seperti bel, pen bel atau yang mesin-mesin lah, alat-alat mesin gitu. Jadi seperti kayak supplier pembuatan dari bahan mentahnya ya? Iya betul, seperti itu. Berikutnya, keluh kesah apa yang kakak rasakan saat pertama kali bekerja? Jadi pertama kali bekerja dari kampung ke sini rasanya gimana? Ya namanya orang kerja ya, baru pertama pasti masih bingung ya. Ya masih bingung, masih ya ikut-ikutan nama yang lain lah. Ya kan, namanya kerja disuruh ini ya udah jalanin ini, disuruh itu tetap jalanin yang itu. Kata senior disuruh itu ya saya jalanin seperti itu. Jadi dulu ikut saudara ke sini atau? Iya kebetulan saya diajak sama saudara ya, dari kampung ya, dari kampung diajak ke Jakarta itu, dari saudara ngajak, katanya suruh kerja, ada kerjaan. Ya udah saya ikut aja seperti itu. Oke. Terus seberapa penting pengalaman yang kakak miliki dalam pekerjaan? Apakah selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya kalau sepentingnya ya pasti penting ya, dalam kerjaan pengalaman itu sangat penting ya, apalagi dalam bekerja ya. Namanya pengalaman itu berarti kan nanti kedepannya kalau semua ada kesalahan ya, dalam pekerjaan ya, jadi tahu. Iya, jadi tahu ya gimana kedepannya biar nggak melakukan hal yang sama seperti itu ya. Contohnya kayak kerja di bengkel tuh kan? Ya seperti kayak kerja di bengkel juga ya. Saya seumpama kerja di bengkel ya, saya tiap hari nyervis motor ya. Seumpama saya nyervis motor ya, biasa udah kerjaan saya nyervis motor apa segala, benerin motor ya. Suatu saat mungkin saya lagi jalan ya ke luar kota, ternyata di tengah jalan mogok ya. Itu keahlian, pengalaman saya dulu mungkin kerja di bengkel ya, kemungkinan itu bisa dipraktekin langsung ya. Pengalaman itu bisa buat benerin motor sendiri. Kenapa sih motor ini mogok seperti itu? Jadi tahu ya. Iya, dari pengalaman yang udah kerja seperti itu. Oke. Berikutnya, apakah ada bisnis yang sedang kakak jalanin saat ini? Alhamdulillah ya masih merintis ya, walaupun belum penghasilan besar ya, tapi alhamdulillah walaupun masih kerja ya sambil merintis ya. Kapan lagi kalau kita mau kerja ya, selamanya kerja itu kita nggak ada penghasilan lebihnya. Kalaupun nggak ada ini ya, buat
pemikiran ke depan, mau apa sih gitu. Iya, kalau tetap masih pekerja ya, namanya pekerja pasti ada apa waktunya ya, ada pensiunnya ya. Iya, Setelah benar. pensiun kita mau ngapain kalau nggak ada penghasilan? Tapi kalau kita mencari di usaha walaupun kecil penghasilannya, tapi usaha itu mungkin dirutinin, kemungkinan itu akan menghasilkan ke depannya. Jadi dari awal sampai sekarang itu sudah berapa tahun bekerja? Kalau dari awal alhamdulillah ya udah 25 tahun bekerja. Wah, udah lama banget ya. Iya, udah 20 ya, 20 lebih lah, intinya hampir 25 tahun kerja. Ya kan? Itu. Berarti sama dong kayak umur saya. Umur saya 21. Wah. Iya. Ya seperti itulah. Sekarang dari sekolah aja nggak lulus ya, jadi dari kampung udah diajak suruh kerja. Nah, dari kerja ya apa aja lah, yang penting menghasilkan duit awal-awalnya. Oke, berikutnya dari yang saya ketahui tentang kakak, keluh kesah membangun bisnis dari nol sampai berhasil dan berkembang seperti saat ini, faktor pendukungnya apa? Ya, faktor pendukungnya terutama ya kayak keluarga ya namanya keluarga kita nggak mampu, gimana caranya untuk meningkatkan ini ya namanya martabat keluarga ya, biar nggak diremehkan sama orang lain, gimana. Jadi itu buat motivasinya saya ya, biar keluarga saya terangkat derajatnya lebih ya. Kapan lagi kalau bukan saya, siapa lagi, seperti itu ya tentunya. Jadi Tapi kok bisa kepikiran bisnis seperti ini gitu? ya semuanya ngikutin zaman atau perkembangan ya. Namanya perkembangan itu kita harus ikutin. Kalau seumpama ini zamannya lagi, kemungkinan perkembangannya lagi di online, sistem online ya, perdagangan online ya, kita harus ikutin ya. Walaupun apapun yang kita jual, apapun yang kita jual belikan di online, itu otomatis ya, kebanyakan kalau emang udah lagi zamannya online, kemungkinan itu apapun yang jual pasti laku, seperti itu ya. Kalau mungkin zamannya dulu kan nggak ada online, jadi jual offline ya. Kalau gitu. offline di pasar apa segala macam ya tetap ya kan, pas musimnya nggak online. Kalau sekarang udah online, kemungkinan jual apapun di online alhamdulillah pasti laku. Jadi ngikutin perkembangan aja. Semenjak kemarin COVID, jadi harus putar pikiran lagi gitu. Iya, apalagi kan udah banyak juga yang toko-toko yang udah tutup, yang offline ya, itu udah pada beralih ke online. Semuanya beli online, beli apapun online, perabotan online ya. Jadi kebanyakan tuh online. Orang sekarang itu zamannya instan ya, jadi kayak simple. Iya, cari yang lebih simple ya kan, tinggal klik barang datang, tinggal ditunggu aja, seperti itu kebanyakan ya kan, seperti itu. Oke. Nah, untuk menghadapi era yang saat ini di mana mencari pekerjaan amat susah, motivasi apa yang akan kakak berikan untuk saya agar nantinya menjadi penyemangat dan motivasi bagi saya untuk kedepannya? Ya tentunya kan dari pengalaman saya juga ya, namanya kerja semua dari nol ya, tapi kan pengalaman kerja orang kan beda-beda ya. Nah itu kita harus tahu kayak pengalaman masing-masing orang ya. Semua pengalaman orang kan beda-beda ya, tapi itu kita cari baiknya aja ya. Kalau kira-kira menurut baik ya kita ambil, kalau emang itu buruk ya kita buang, seperti itu ya. Kalau mencari kerjaan sekarang emang sulit ya kan, karena banyak pengangguran juga ya. Karena sekarang mau dagang offline juga harus modal gede, harus modal gede, harus segala macam ya kakak. Itu banyak ya kakak yang makanya jadi pengangguran ya. Sebenarnya sih kalau pengen usaha walaupun kecil-kecilan ya, kalau ditekuni terus ya, insya Allah ada hasilnya. Cuman ya sabar aja ya. Kalau mau usaha ya gitu. Jadi kuncinya itu konsisten ya. Konsisten ya, walaupun gini loh,
kita nggak usah ambil untungnya aja ya. Pengennya kadang kita instan, iya, pengennya langsung untung, buka usaha untung gede gitu kan. Jangan terpaku pada untung terus ya. Kita namanya merintis, kita keluar duit dulu iya, boleh ya. lah rugi, Bolehlah gitu. kita rugi sebentar ya, Tombol. tapi itu untuk kedepannya biar untungnya itu Lebih mengalir berlipat, terus. ya, Nah, mengalir. ibaratkan kita masih membangun ya. Kalau kita membangun, kita harus perlu modal ya, itu benar. perlu untung ya, perlu modal, perlu duit ya yang dikeluarin. Tapi kalau udah terjadi bangunan, kita tinggal santai ya kan. Penghasilan itu pun akan kita dapatkan seperti itu Ya benar ya, soalnya dari aturan yang sekarang juga omnibus law, kalaupun kerja pabrik juga bakal ada pengangkatan. iya. Namanya kerja ya, namanya orang kerja ya, itu ada waktunya. Apalagi sekarang pekerjaan sekarang sistemnya kontrak Iya, ya, benar. di kontrak cuma 1 tahun 1 tahun, ya, 2 tahun. belum tentu tahun depan diperpanjang. Iya, kalau diperpanjang tahun depan, kebanyakan cuma sampai 3 tahun, diperpanjang 3 kali, tahun keempatnya sudah enggak. Nah sekarang kalau semua udah begitu, udah keluar, kita mau ngapain ya kan? Iya. Cari kerja lagi. Kalaupun nggak ada modal cari kerja, tapi Ya, kan? kalaupun ada mungkin ada buat bisnis gitu. Nah kalau bisa Pak, ya saran saya, kakak kerja dikumpulin duitnya ya, cari pengalamannya, diambil pengalamannya. Nanti kalau seumpama ada modal, baru buka usaha kecil-kecilan dulu ya. Iya, Seperti benar. itu. Jadi merintis dari nol, dari kecil ya, seperti itu kalau emang pengen punya usaha. Soalnya dari bisnis kakak ini salah satu bisnis yang sangat bisa berkembang gitu ya, walaupun berkembangnya itu sangat sulit, apalagi harus merintis dari nol. Gimana sih susahnya gitu, gimana cara daftarnya, ataupun live nggak ada penonton pertama, sampai sekarang udah banyak. Iya, kebetulan sih saya juga di bisnis online ya. Nah, saya jual beli online ya. Awalnya juga emang susah ya, Iya. namanya usaha ya. Dari awal itu merintisnya pasti ada hambatan dan rintangannya, gak mungkin mulus ya. Kalau mulus ceritanya udah gampang Iya betul. ya. Makanya ini kalau dari nol ya, mungkin kayak pendaftaran apa segala macam, mungkin kita harus bergaul juga ya, bergaul sama orang-orang yang sama-sama di jalur itu yang kita usaha ya. Semua kita jalur di usaha di online ya, kita harus bergaul sama orang-orang yang biasa jualan online. Jadi kita nanti tahu ya namanya jualan online, caranya gimana, harus gimana ya kan, berapa modal yang harus dikeluarkan, seperti itu ya. Jadi harus ngikutin kita bergaulnya sama apa yang kita mau diusahain, itu yang bikin usaha. Nah untuk jadwal live-nya itu tiap hari di jam-jam berapa itu? Ya kebetulan saya live setiap hari ya. Namanya usaha ya, kalau buka tutup nggak bakalan berjalan Iya, ya kan. Semua ya. usaha dimanapun ya, namanya usaha ya, pasti dibuka setiap hari ya kan. Walaupun penghasilan kecil, walaupun penghasilan besar, itu tergantung rezeki juga ya. Yang penting kita jalankan terus ya kan, jalankan terus menerus ya. Masalah hasil pasti ada aja, seperti itu. Apalagi pas pertama ngerintis live juga sendiri sama istri gitu ya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah udah punya CEO host itu, Karyawan ya, alhamdulillah ya. ini. Merintis ya, masih merintis dari nol. Kita live sendiri, sama istri gantian, sejam ganti, 2 jam ganti online. Walaupun gak ada yang nonton ya, gak ada yang nonton, gak ada yang nanya ya, kita tetap aja konsisten live ya. Ya selama terus menerus ya, alhamdulillah
berkat konsisten kita terus menerus ya sekarang Jadi ya sistemnya up gitu ya. Iya, jadi Publik. kayak semacam toko nih ya. Toko kalau offline, toko offline juga kalau kita baru buka ya. Ya, Namanya perkenalan toko, belum semua orang kenal toko itu Kenal. buka. Nah, Ya, kemungkinan di pertama tahun pertama itu sepi ya. Nanti kalau semua masih terus menerus lama kelamaan orang lewat ya, banyak lewat nama apa udah banyak yang beli tokonya, lama-lama tokonya terkenal, lama-lama juga toko itu laris. Seperti benar. itu. Sama aja, kita sistemnya yang penting jangan sampai menyerah ya. Kerja itu harus konsisten, mau usaha apa itu harus konsisten ya, jalani terus tanpa lelah ya. Ya. Namanya kerja, mau di luar sono, mau dikerja buat sendiri, usaha sendiri, itu sama-sama lelah. Iya, Tapi benar. itu penghasilannya nanti ke depannya yang berbeda. Kalau kerja di luar mungkin ya sebatas kerja, gajian kita udah Ibaratnya dibatasin, tetap, udah dibatasin sekian. Tapi kalau UMR usaha gitu ya, kalau usaha kita sendiri, kita bebas ya. Mau Kadang bisa lebih iya, dari ini juga bisa. harus kita bisa, tergantung kitanya gitu. Jadi makanya apa, kalaupun pekerjaan, kalau bisa kita yang membuat lowongan pekerjaan gitu ya, buat orang-orang Iya, ya, kalau bisa. supaya biar mengurangi angka pengangguran Pengangguran. di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih podcast malam ini atau tugas project malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.